Semangat pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi derajat disosiasi yang diberi lambang alfa, atau boleh juga dengan judul lain, kesetimbangan disosiasi. Kesetimbangan disosiasi. Disosiasi adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Disosiasi yang berlangsung dalam ruang tertutup akan berakhir dengan suatu kesetimbangan yang disebut kesetimbangan disosiasi. Contoh reaksi disosiasi adalah demikian, di mana 2SO3 terurai menjadi SO2 tambah O2, di mana ini ada satu zat, ya, satu zat berubah menjadi dua zat yang lebih sederhana. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan dengan derajat disosiasi atau alfa, yaitu perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi dengan jumlah mol zat mula-mula. Rumusannya ditulis demikian, di mana alfa atau derajat disosiasi sama dengan mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula, atau boleh disingkat demikian, alfa sama dengan T per M. T itu mol terurai, M itu mol mula-mula. Di mana pada bahasan sebelumnya, T ini merupakan baris bereaksi. Jadi kita ganti istilahnya dengan terurai karena reaksinya adalah reaksi penguraian. Jadi kita buat alfa sama dengan T per M. Jadi T itu sama dengan baris B di pelajaran kesetimbangan sebelumnya ya. Di tabel MBS-nya, tapi T sama dengan B. Atau dalam persen boleh juga dituliskan rumusannya alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagikan dengan jumlah mol zat mula-mula dikalikan 100%, di mana rentang nilai alfa dapat ditulis sebagai berikut. Dalam angka desimal, alfa itu berada di antara 0 hingga 1. Tidak boleh 0, karena apa? Berarti tidak ada yang terurai. Tidak boleh 1, artinya karena apa? Jadi kalau alfanya 1 berarti reaksinya berhenti. Jadi pada kesetimbangan reaksinya tidak boleh berhenti, jadi berlangsung terus-menerus ya. Sedangkan dalam persen, maka nilai alfa itu berada pada rentang lebih besar dari 0%, tapi lebih kecil dari 100%. Oke, baiklah. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di dalam soal ditulis 2HI terurai menjadi H2 ditambah dengan I2. Maka kita tulis tabel. Ingat ya, ini tabelnya mula-mula lalu terurai. Kita ganti jadi terurai ya. Kalau kemarin bereaksi sama saja, ini kita buat setimbang. Kita isi tabel ini dengan data yang ada di dalam soal. Di dalam soal diketahui bahwa dalam ruang 1 liter pada suhu 25 terdapat kesetimbangan di mana 0,4 mol HI. Jadi kita tulis dimulai dari 0,4 ini ya. Lalu pada keadaan setimbang diperoleh gas hidrogen sebesar 0,1. Berarti yang ini gas hidrogen ini 0,1. Maka mula-mula ini bisa kita pastikan mula-mula pasti belum ada ya. Jadi bagaimana proses perhitungan lanjutnya? Maka ini yang kita naikkan. Ini kita naikkan karena apa? Mula-mula belum ada, berarti yang terurai juga sebesar itu. Yang nilainya sebesar sama ya. Nilainya sebesar 0,1 juga. Jadi ingat, di baris terurai sama dengan di baris bereaksi, satu aja diketahui, maka zat-zat yang lain boleh dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Maka ini boleh kita cari menjadi 0,2. Dari mana caranya? T2 per 1 dikali 0,1. Maka sisanya ini menjadi 0,2 juga ya, dikurangkan. Sedangkan untuk I2 ini tetap 0,1 karena apa? Koefisiennya sama, berarti molnya sama, juga 0,1. Demikian ya. Maka pertanyaan pertama, berapakah alfa? Maka kita mulai dari alfa, rumusnya sama dengan, ingat di rumus berarti berapa mol terurai dibagi dengan berapa mol mula-mula. Mol terurainya ada berapa? Mol terurainya ada sebanyak 0,2, lalu dibagikan dengan mol mula-mulanya ada 0,4. Maka alfanya diperoleh sama dengan
0,5 atau setengah. Atau kalau dibuat dalam persen, berarti ini boleh juga dikali 100% berarti menjadi 50%. Ya. Nah, lalu untuk pertanyaan yang B-nya, tentukan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Maka kita mulai dari membuat rumus Kc-nya dulu. Kita mulai dari Kc sama dengan, masih ingat menentukan rumus Kc, konsentrasi zat yang ada di kanan berarti si H2 lalu dikalikan dengan konsentrasi si I2, angkat koefisiennya kebetulan 1, dikalikan dengan konsentrasi si Hi, berarti ini sama dengan, kita buat aja dulu rumusnya ya, konsentrasi Hi lalu pangkatkan dengan 2. Nah, karena ini konsentrasi berarti yang kita masukkan adalah data konsentrasi. Tapi karena dalam soal ini volumenya sama dengan 1 liter berarti ini nggak berpengaruh ya. Atau dengan kata lain, koefisien kanan sama dengan koefisien kiri berarti volume nggak berpengaruh. Maka kita tuliskan langsung Kc sama dengan, masukkan aja data di baris seimbangnya. H2 nya sebesar 0,1 dikalikan dengan 0,1 juga sama, lalu dibagikan dengan si Hi sebesar 0,2, ini dikuadratkan ya. Maka kita buat ke sebelahnya, ini sama dengan 0,1 dikali 0,1, ini kita buat jadi 10 pangkat minus 2. Kalau kita buat bilangan pangkat, ini jadi 4 dikali 10 pangkat minus 2. Ini bisa kita coret ya, bisa kita coret. Maka tulis Kc, ini Kc itu sama dengan 1/4, demikian ya, ini 1/4. Jadi bagaimana dengan menentukan si Kp nya? Maka kita kembali ke rumus hubungan Kc dengan Kp. Kebetulan di soal ada diketahui juga suhu sebesar, suhu sebesar ini sebanyak 25 derajat Celcius. Boleh kita ubah ke Kelvin, ini menjadi tambah 273 di 298 Kelvin. Nah, kalau tetapan R itu nggak ada masalah. Langsung saja kita buat di sini untuk bagian B-nya, bahwa Kp itu sama dengan Kc dikali dengan RT dipangkatkan dengan koefisien kanan dikurang koefisien kiri, X dikurang Y. Ini boleh kita cek koefisiennya di sini ada berapa. Kalau ditotalkan ini ada, ini X sama dengan 2. Lalu kalau ini koefisiennya ada Y sama dengan 2 juga ya. Maka kita masukkan angkanya, Kp sama dengan Kc nya nilainya tadi 1/4 ini ya, 1/4 dikali dengan, ini nggak usah. Nah, karena apa? Karena boleh langsung X dikurang Y, hasilnya sama dengan 0. Ini bisa dicoret ya. Maka Kp ini sama dengan 1/4. Demikian. Berikutnya contoh yang kedua. Jadi di dalam soal reaksi kesetimbangannya peruraian PCl5 menjadi PCl3 ditambah dengan Cl2 ya. Nah, kita buat tabel seperti biasa, mula-mula, lalu terurai, lalu setimbang ini ya. Maka ini kita isi sesuai dengan data yang ada di soal. Perhatikan data yang ada di soal, bahwa perbandingan PCl5 dan PCl3 dalam keadaan setimbang 3/2. Berarti ini ya, PCl5 dan PCl3 dalam keadaan setimbang yaitu 3/2. Jadi saya tulis di sini 3/2. Jadi karena bilangan 3/2 itu kan banyak, bisa saja 6/4 atau 30/20. Jadi saya tulis aja demikian. Jadi ini saya tulis jadi 3x dibanding dengan 2x. Oke ya, ini tadi dalam soal. Nah, karena mula-mula ini bisa kita pastikan PCl3 dan Cl2 ini belum ada, maka yang kita naikkan adalah si 2x nya. Nah, demikian. Jadi kalau kita naikkan si 2x nya, maka diperoleh PCl3 yang terurai itu juga sebesar 2x.
Nah, ingat di baris terurai baris kesetimbangan. Baris terurai itu baris koefisien. Jadi kalau ini 2x, perhatikan koefisiennya ini juga pastinya sama dengan 2x. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Jadi prinsipnya kira-kira berapa di mula-mula? Prinsipnya adalah mula-mula dikurang terurai itu hasilnya sama dengan setimbang. Berarti berapa dikurang 2x supaya sama dengan 3x? Maka boleh juga kita misalkan A dikurang 2x sama dengan 3x. Demikian ya. Misalkan aja A. Nah, jadi kita peroleh nanti A dikurang 2x ini sama dengan 3x. Nah, maka nilai A akan sama dengan 5x. Jadi biar aja dalam bentuk variabel. Karena yang ditanya adalah alfa, maka kita buat alfa sama dengan berapa mol terurai dibagikan dengan berapa mol mula-mula. Mol terurainya sebesar 2x. Lalu mol mula-mulanya yaitu sebesar A. Di mana A tadi ini ya. Maka A sama dengan 5x. Maka nilai alfa ini sama dengan 2x per 5x, hasilnya ini adalah 0,4. Atau kita buat dalam persen boleh juga sama dengan 40%. Sekian ya. Oke, baiklah, contoh yang terakhir. Demikian, dalam reaksi NH3 dibiarkan terurai. Berarti proses peruraian NH3 demikian ya. Terurai menjadi N2 tambah H2. Jangan lupa disetarakan. Ini kita setarakan boleh, ini kita kali 2, dan ini kita kali dengan 3. Itu bentuk setaranya ya. Maka kita buat tabel mula-mula, terurai, lalu setimbang. Nah, perhatikan dalam soal, jumlah mol NH3 dan N2 adalah sama. Nah, dalam keadaan setimbang, si NH3 dan si N2 adalah sama. Jadi boleh nggak saya buat misalkan ini X, nah ini misalkan dengan X. Akhirnya si NH3 dan N2-nya sama. Berarti kalau ini X, ingat prinsipnya ini mula-mula belum ada, maka ini boleh kita naikkan saja ya. Ini kita naikkan, jadi maka ini nilainya sama dengan X. Nah, kalau ini X, maka di baris terurai perbandingan koefisien berlaku. Sini jadi 2x. Tidak bingung lagi ya, kenapa 2x? Karena koefisiennya ada 2. Jadi 2 per 1 dikali dengan x. Maka mula-mulanya tentunya berapa? Berapa dikurang 2x supaya x? Seperti tadi, kalau kita misalkan ini A, berarti A dikurang 2x itu sama dengan x. Jadi A sama dengan ini 3x. Nah, berarti lanjut ke alfa sama dengan berapa mol terurai dibagi dengan berapa mol mula-mula. Ya, berapa mol terurainya tadi? Mol terurainya sama dengan 2x. Sedangkan mol mula-mulanya ini sebesar A, yaitu 3x. Maka alfanya sebesar 2 per 3. Jadi kalau didesimalkan juga boleh, dibuat seperti ini juga boleh ya. Langsung aja. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Kiranya dari 3 contoh sebelumnya ini bisa membawa Anda untuk mencoba latihan soal berikut. Ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai materi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi boleh sebagai bahan evaluasi ya. Coba dikerjakan. Baiklah, terima kasih sudah ikut bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya langsung di kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang ikut menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, bersemangat, bersuka cita. Semangat pagi!